Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Dewi Setiawati, mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang matriks ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar transformasi geometri, khususnya yaitu materi translasi atau pergeseran. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati objek atau benda-benda yang bergerak di sekitar kalian? Seperti kendaraan yang berjalan di jalan raya, pesawat yang melintas di udara, eskalator yang bergerak, atau diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek mengalami perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Untuk memahami konsep translasi dengan menyelesaikan masalah 1.1 dan 1.2. Nah, sekarang masalah 1.1, yaitu Dinda ingin berangkat ke sekolah. Jika Dinda berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Dinda harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Dinda pada bidang Kartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Dinda dari rumah menuju sekolah? Anak-anak, untuk mempermudah memahami konsep translasi, kita bisa menggunakan pendekatan bidang Kartesius. Kita mengasumsikan untuk pergeseran ke kanan pada bidang Kartesius merupakan sumbu X positif, pergeseran ke kiri merupakan sumbu X negatif, pergeseran ke atas merupakan sumbu Y positif, dan pergeseran ke bawah merupakan sumbu Y negatif. Dalam bidang Kartesius, maka diperoleh gambar berikut ini. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Jika kita melihat posisi Dinda pada bidang Kartesius berada pada koordinat 3.2, di mana X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2. Untuk menuju ke sekolah, Dinda harus berjalan ke arah barat 7 satuan. Artinya, posisi Dinda bergeser 7 satuan ke kiri dari posisi rumah pada bidang Kartesius. Selanjutnya, yaitu Dinda harus berjalan lagi ke arah selatan 5 satuan. Artinya, posisi Dinda bergeser 5 satuan ke bawah. Nah, di sini ya, 7 bergeser 7 satuan ke kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, Dinda bergeser 5 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat pada bidang Kartesius, di mana Dinda tiba di sekolah. Posisi Dinda berada pada koordinat negatif 4, negatif 3, di mana negatif 4-nya itu adalah X dan negatif 3-nya itu adalah Y. Nah, sehingga kita peroleh dalam bentuk matriksnya yaitu 3, 2, di mana 3, 2 itu adalah titik awal Dinda ya, berarti yang di rumah Dinda. Kemudian kita jumlahkan dengan
negatif 7, negatif 5, di mana negatif 7, negatif 5 itu adalah langkah bergesernya tindak atau translasinya, kemudian sama dengan negatif 4, negatif 3. Jadi, posisi tindak di sekolah terletak pada koordinat negatif 4, sekarang masalah 1.2. Benny akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Coba kamu sketsa pergerakan lukisan pada bidang Kartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan lukisan dari posisi awal ke posisi akhir? Anak-anak, untuk mempermudah kita memahami perpindahan lukisan yang terjadi, kita bisa memisalkan lukisan tersebut sebagai persegi panjang A, B, C, D. Dan hasil perpindahan lukisan kita misalkan sebagai persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berwarna kuning. Nah, agar mempermudah kita perhatikan ya gambar yang sebelah kanan. Anak-anak, jika kita perhatikan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen merupakan bayangan dari persegi panjang A, B, C, D setelah ditranslasi. Dari hasil translasi tersebut diperoleh A aksen sama dengan B aksen sama dengan C aksen sama dengan D aksen. Nah, tadi posisi awal ya di sini kita geser sejauh 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian geser lagi ke atas sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Ini untuk yang titik A ya. Untuk titik B, C, dan D caranya sama. Sehingga dari permasalahan tersebut kita dapat peroleh tabel translasi titik, yaitu di mana titik awalnya untuk yang A itu tadi negatif 7,1, prosesnya kita tambahkan dengan translasinya. Tadi titiknya 7, 1. Kemudian kita tambahkan dengan translasi atau pergeserannya ya, yaitu tadi 8 ke kanan, karena ke kanan itu jadinya positif, kemudian geser lagi ke atas, yaitu positif juga 3 satuan, jadi kita tambahkan dengan 8 dan 3, sehingga kita peroleh titik akhir dari titik A itu adalah 1,4. Kemudian titik B, titik awalnya tadi negatif 2,1. Kita jumlahkan dengan translasinya yaitu 8, 3. Sehingga kita peroleh titik akhir B aksen yaitu 6,4. Kemudian C, titik awalnya negatif 2,4. Kita jumlahkan dengan translasinya yaitu 8, 3. Sehingga kita peroleh titik akhir C aksen itu adalah 6,7. Kemudian titik D, titik awalnya yaitu negatif 7,4. Kita jumlahkan juga dengan translasinya yaitu 8, 3. Sehingga kita peroleh titik akhirnya yaitu D aksen 1,7. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel translasi titik, secara umum diperoleh konsep translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Misal titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A,
B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Atau dapat kita tulis yaitu A, X, Y ditranslasikan terhadap A, B menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah dengan A, B. X, Y itu adalah titik awal dan A, B itu adalah translasinya. Nah, sifat-sifat translasi. Yang pertama yaitu bangun yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 2. Bangun yang ditranslasikan atau digeser mengalami perubahan posisi. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini, jika titik A itu 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A adalah, nah pada soal diketahui titik A itu 2,3. Artinya, X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Akan ditranslasikan oleh T negatif 3, 4. Artinya A-nya itu sama dengan negatif 3 dan B-nya sama dengan 4. Sehingga dapat dituliskan X aksen Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. X, Y tadi kan titik awalnya ya, yaitu 2, 3. Kemudian ditambahkan dengan translasinya negatif 3, 4. Sehingga 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1. 3 ditambah 4 itu 7. Jadi diperoleh A aksen itu sama dengan negatif 1,7. Contoh kedua, tentukan persamaan bayangan garis 3x ditambah 5y dikurangi 7 sama dengan 0 oleh T 2, negatif 1. Penjelasannya, pada soal diketahui garis 3x ditambah 5y itu 5y negatif 7 sama dengan 0 akan ditranslasikan oleh T2 min 1. Artinya A-nya itu 2 dan B-nya itu negatif 1. Misal titik AX, Y memenuhi persamaan 3x plus 5y dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga AX, Y kita translasikan terhadap 2 negatif 1, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Kita substitusikan nilai A dan B. Sehingga kita peroleh X aksen, Y aksen, yaitu X, Y ditambah AB sama dengan X, Y ditambah 2 dikurang 2 negatif 1. Di mana A-nya itu 2, B-nya itu negatif 1. Kita jumlahkan matriksnya ya. X ditambah 2, kemudian Y dikurangi 1. Nah, berdasarkan kesamaan matriks diperoleh bahwa X aksennya itu sama dengan X ditambah 2. Maka X sama dengan X aksen dikurangi 2. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y dikurangi 1. Maka Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Kita substitusikan X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen plus 1 ke persamaan 3X plus 5 dikurangi 7 sama dengan 0. Kita peroleh 3 dikali X aksen dikurangi 2 ditambah 5 dikali Y aksen ditambah 1 dikurangi 7 sama dengan 0. Kita peroleh 3X aksen, 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, ditambah 5 dikali Y aksen itu 5Y aksen, 5 ditambah 5 dikali 1 itu 5, kemudian dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 3X aksen ditambah 5Y aksen dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangan garis
yang kita peroleh yaitu 3x ditambah 5y dikurangi 8 sama dengan 0. Cukup sekian materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu masih transformasi geometri, yaitu materi refleksi. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.